Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Asatizah al-fudhala. Apakah suaranya jelas, ikhwah? Jelas ya, insyaallah. Al-asatizah al-fudhala, insyaallah ta'ala. Al-an nahnu nuwasil darsana fi ilmi an-nahwi. Ya, malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran kita di ilmu nahwu insyaallah, teman-teman sekalian. Nah, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman semua, kita sudah mempelajari tentang tanda bina fi'il amr, ya. Tanda bina fi'il amr, ya. Mungkin sebelum membahas yang baru, kita bahas dulu yang lama, yang hitung-hitung murojaah. Kita sampaikan juga fi'il amr itu selalu mabni, terkena bina. Artinya adalah tetap kondisinya, tidak mengalami perubahan. Jadi tidak ada namanya fi'il amr itu mu'rab, ya, nggak ada. Seluruh fi'il amr itu mabni. Nah, dan kaidah yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu adalah fi'lu amrin yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dibentuk, ya, dengan apa yang dijazmkan fi'il mudhari' dengannya. Kalau fi'il mudhari'nya majzum dengan sukun, berarti tanda binanya sukun. Kalau fi'il mudhari' dijazm dengan hasfu harfil illah, berarti tanda binanya hasfu harfil illah. Kalau fi'il mudhari' tersebut dijazm dengan hasfu an-nun, maka tanda binanya hasfu an-nun. Ya, jika fi'il mudhari' tersebut dijazm dengan al-fath, maka tanda binanya al-fath. Ya, jadi seperti itu. Tanda bina fi'il amr yang pertama adalah apa? Mabniun ala as-sukun. Kapan dia mabniun ala sukun? Ya, jika huruf terakhirnya huruf sahih, huruf sehat, ya. Contoh uktub, maka ini fi'il amrnya mabniun ala as-sukun. Dia belum dihubungkan dengan apapun. Kemudian tanda bina yang kedua adalah mabniun ala hadfi harfil illah. Dia dibina atau dibangun di atas pembuangan huruf illah. Kapan? Jika huruf terakhirnya ada huruf illah, ada huruf berpenyakit. Ya. Imma dia huruf berpenyakit itu diakhiri dengan alif. Imma huruf berpenyakit itu diakhiri dengan waw. Imma dia uh, huruf terakhirnya itu iya, ya. Contohnya apa? Irmi. Irmi ini fi'il amr. Oke. Tanda binanya apa? Mabniun ala hadfi harfil illah. Dia dibina, ya, di atas pembuangan huruf illah. Huruf illahnya apa yang dibuang di situ? Di kata irmi, huruf ya. Kok bagaimana kita bisa tahu?
Iya, karena kasroh itu pasangannya ya. Ketika ada kasroh di situ, artinya adalah ada huruf yang dibuang. Ya, atau anak ulangi, ketika kita dapati di situ ada kasroh, itu sebagai tanda. Kasroh itu sebagai tanda bahwa setelahnya ada ya yang dibuang. Loh kok bisa? Karena kasroh itu pasangannya ya. Anak ulangi, kalau di situ ada kasroh, ya, berarti kasroh itu sebagai tanda bahwa setelahnya ada huruf ya yang dibuang. Karena kasroh pasangannya ya. Karena fathah pasangannya alif. Karena waw, karena dhammah pasangannya waw. Jadi seperti itu, ya. Misalkan uda'u, ini juga fi'il amr mabniun ala hasfi harfil illah. Pembuangan huruf illah. Huruf illah yang dibuang di situ adalah waw. Kok bagaimana kita bisa tahu? Ya, karena di situ ada waw. Karena di situ ada dhammah. Uda'u, uda'u. Di situ ada dhammah dan dhammah itu adalah tanda bahwa setelahnya ada waw yang dibuang. Karena dhammah pasangannya waw. Kemudian is'a, berusahalah. Ini juga fi'il amr mabniun ala hasfi harfil illah. Pembuangan huruf illah. Huruf illah yang dibuang adalah alif. Ya, huruf illah yang dibuang adalah alif. Bagaimana kita bisa tahu? Karena di situ ada fathah. Is'a, a. Nah, di situ ada fathah. Sebagaimana yang Anas sampaikan tadi, kalau kita dapati ada fathah di situ, berarti dia tanda. Ya, berarti dia tanda bahwa ada alif yang dibuang setelahnya. Karena fathah pasangannya alif. Kasroh pasangannya ya. Dhammah pasangannya waw. Ya. Kemudian eh apa namanya, fathah pasangannya alif, dhammah pasangannya waw, dan kasroh pasangannya ya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tanda bina yang ketiga, ya, mabniun ala hasfin nun. Dia dibina di atas pembuangan huruf nun. Kapan? Nah, kalau dia dihubungkan dengan aliful isnain. Kemudian kalau dia dihubungkan dengan wawul jamaah. Kalau dia dihubungkan dengan ya al-mukhatabah al-muannasah. Misalkan kalau dia dihubungkan dengan aliful isnain, idhaba. Ini mabniun ala hasfi an-nun. Loh kok bisa Ustadz? Kan diakhiri dengan alif. Maka jawabannya adalah kita pakai kaidah fi'lu amrin yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Idhaba. Kalau kita jadikan dia fi'il mudhari' majzum, jadi lam tadhhaba. Lam tadhhaba. Jadi dia mabniun ala hasfi an-nun. Begitu juga kalau dia dihubungkan dengan wawul jamaah, idhabu, mabniun ala hasfi an-nun. Kemudian kalau dia dihubungkan dengan dia al-mukhatabah al-muannasah, idhabi, juga mabniun ala hasfi an-nun. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah tanda binanya adalah al-fath, mabniun ala al-fath. Kapan? Jika dia dihubungkan dengan nun taukid. Ima dia nun taukid al-khafifah maupun as-saqilah, ya. Kalau dihubungkan dengan nun taukid al-khafifah, misalkan idhaban, pergilah Anda. Atau dia dihubungkan dengan nun taukid as-saqilah, idhabanna. Naam. Jadi seperti itu, ya. Itu materi kita pertemuan sebelumnya, ya, sebagai murojaah saja, bahwa tanda bina fil amr itu ada 4. Kemudian kita masuk ke isim-isim mu'rab. Ana sering menyampaikan bahwa isim itu induknya adalah al-i'rab. Ya, artinya adalah dikenai perubahan. Artinya adalah dia bisa kemasukan amil rafa', bisa kemasukan amil nasab, bisa juga kemasukan amil jar, ya.
Kalau amil jazm gimana? Enggak, ya. Nggak masuk amil jazm di sini. Ini bukan wilayahnya isim, ya. Ini bukan wilayahnya isim. Isim itu hanya mengenai rofa, nasab, dan jar. Adapun jazm enggak, itu bukan wilayah isim. Jazm itu adalah wilayahnya fiil. Nah, kemudian teman-teman semua, barakallahu fikum, isim itu sebagaimana yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala itu terbagi menjadi 4 biji, afwan, 5 biji. Pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Oh iya, teman-teman semua, tadi Anda menyampaikan bahwa isim-isim mu'rab ini adalah asal isim. Artinya dia dikenai perubahan. Artinya juga nanti dia kemasukan amil rafa, amil nasab, dan amil jar. Iya. Makanya di sini yang ada di depan muka kita isim mufrad, isim musanna, jama, kemudian asma, khamsa, isim ghairu munsharif. Ya, ini semua pasti nanti kemasukan amil rafa, kemasukan amil nasab, kemasukan amil jar. Ya, karena dia wilayah isim. Kemudian kita langsung saja teman-teman ya, masuk ke isim mufrad. Apa sih isim mufrad tuh? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu, ya, satu dia. Satu, satu rumah, satu pena, satu masjid, ya. Kemudian satu apa lagi? Dan satu-satu yang lain. Nah, isim mufrad ini dia terbagi menjadi dua dua jenis. Ya, nah, perjelas ya. Terbagi menjadi dua jenis isim mufrad ini, teman-teman. Yang pertama ada isim mufrad sahih, sesuai namanya sahih, sehat. Huruf terakhirnya sehat, teman-teman. Bukan alif, bukan waw, bukan ya. Pokoknya selain dari tiga tiga huruf ini. Iya. Jadi dia isim mufrad, dia menunjukkan satu memang, tapi hurufnya itu diakhiri dengan huruf sehat. Nggak ada alif, nggak ada waw, nggak ada ya di situ. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan mukminun. Nah, mukmin ini contoh isim mufrad sahih yang diakhiri oleh huruf yang sehat. Kita lihat apa huruf terakhirnya? Nun. Jelas nggak ini, teman-teman ya? Tasjirnya jelas nggak? Jelas ya? Nah, ada perbesar lagi. Diakhiri dengan huruf nun. Nun ini huruf sehat. Oh, berarti dia isim mufrad sahih. Apalagi contoh yang lain? Misalkan qalamun, pena. Lihat, apa huruf terakhirnya? Mim. Oh, kalau mim berarti huruf sehat. Ya. Apalagi?
Misalkan masjidun, huruf dal terakhirnya. Oh, berarti dia huruf sehat. Huruf sehat, isim mufrad sahih. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kedua. Isim mufrad yang kedua ini adalah lawan dari kawannya tadi. Kalau kawannya isim mufrad sahih, kalau dia isim mufrad mu'tal. Sesuai dengan namanya teman-teman, mu'tal. Berarti mengandung huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf berpenyakit, cacat, aib. Ya. Nah, isim mufrad, oke, dia memang mengandung satu. Tapi mu'tal diakhiri dengan huruf illah. Entah itu alif, entah itu ya. Maka maka dia adalah isim mufrad mu'tal. Teman-teman, kalau dia diakhiri dengan huruf alif, berarti namanya adalah isim maksur. Isim maksur. Ini adalah istilah kerennya, isim maksur. Kalau kita pengen definisi yang agak yang agak panjang dikit, dia adalah isim yang diakhiri dengan alif. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ya, karena fathah pasangannya alif. Apa contohnya? Apa isim mufrad mu'tal alif atau isim maksur? Contohnya adalah Mustafa. Mana emangnya alif? Ini alif. Tuh. Kelihatan ya teman-teman ya. Mustafa. Ini alif ini. Alif maksurah. Artinya adalah, ya kalau bahasa kita itu, bahasa sederhananya itu alif yang menjulur ke bawah. Alif seperti ya. Tapi dia bukan ya. Tapi dia tetap alif. Loh. Kok ditulis kayak ya Ustadz? Karena asalnya ya. Ini kalau di pembahasan di ilmu sorof nanti namanya ada apa namanya? Eh ya ada mu'tal ya. Ya. Nah, jadi Mustafa diakhiri dengan alif. Dia sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Benar di situ ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian apa lagi contoh lainnya? Contoh lainnya itu banyak ya teman-teman ya, seperti Musa. Loh, emangnya Musa isim maksud Ustaz? Iya, Musa. Kita lihat alif di situ adalah alif maksurah, alif yang menjulur ke bawah, sebelumnya berharokat fathah. Apakah ini hanya berlaku untuk apa namanya? Hanya berlaku untuk alif maksurah saja Ustaz? Oh enggak. Untuk alif wakifah juga bisa. Yang alif menjulur ke atas bisa juga. Seperti aso. Dia juga isim maksur. Ya. Meskipun alifnya nggak menjulur ke bawah, tapi dia masih alif. Sebelumnya berharokat fathah. Jadi kaidah secara umumnya, baik alifnya itu menjulur ke bawah, maupun alif wakifah menjulur ke atas, ya, sebelumnya berharokat fathah, maka dia adalah isim maksur, ya. Nah, teman-teman, kalau isim maksur ini kita sudah tahu bersama teman-teman ya. Kalau dia kemasukan amirofa, dia akan di
dirofa dengan tanda rofanya apa? Dengan dhammah muqaddarah, ya. Dhammah muqaddarah. Kalau nggak salah ini sudah pernah saya sampaikan ya. Ya. Kalau di kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kira. Kalau dia dijar, maka tanda jarnya adalah dengan kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kira. Penghalang harokatnya adalah at-ta'adzur. Ya, mana at-ta'adzur? At-ta'adzur itu adalah kondisi alif yang tidak bisa menerima harokat. Kondisi alif yang tidak bisa menerima harokat. Kenapa Ustadz? Alif itu nggak bisa menerima harokat. Karena alif selamanya sukun. Ya. Karena alif selamanya sukun. Kemudian kita masuk nih. Isim mufrad mu'tal yang kedua. Ya, diakhiri dengan huruf ya. Sebelumnya berharokat kasroh. Mu'tal ya. Kalau istilahnya adalah isim manqus. Hukumnya bagaimana? Kalau dia dirofa, ya. Kalau dia dirofa dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah alal ya. Dia dirofa dengan dhammah. Tapi dhammah yang bagaimana? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Yang dikira-kira. Dhammahnya nggak bisa dimunculkan. Nggak bisa kita katakan al-qadhiyu. Ya. Tetap al-qadhi. Ya, seperti itu. Kenapa? Kalau dimunculkan, maka akan siqal, berat di lisan orang Arab. Ya. Makanya al-qadhi. Zahaba al-qadhi. Al-qadhi di sini dia dirofa. Tapi dirofa dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira di atas ya. Kenapa nggak bisa dimunculkan dhammahnya? Karena siqal. Ya. Mana amin zuhuriha as-siqal. Ya. Harokat dhammahnya itu nggak bisa muncul karena berat. Kalau dinasab bagaimana Ustadz? Nah, kalau dia dinasab di dinasab dengan apa? Dengan fathah. Fathah yang bagaimana? Fathah zahirah. Fathahnya dimunculkan. Ya, ra'aitul qadhiya. Ya, kenapa dimunculkan? Karena sudah enteng, sudah ringan di lisan kita. Maka dimunculkan saja. Kalau dijar bagaimana Ustaz? Isim mankus ini. Nah, kalau isim mankus dia dijar dengan kasroh. Kasroh yang bagaimana? Zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Marartu bil qadhi. Marartu bil qadhi. Dia dijar dengan dengan kasrah. Tapi kasrah muqaddarah alal ya. Kenapa nggak bisa dimunculkan harokat kasrohnya? As-siqal. Berat lisan orang Arab. Ya, seperti itu. Naam. Terkait dengan terkait dengan isim maksur dan isim mankus, ada pertanyaan nggak teman-teman? Isim maksur dan isim mankus. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tafadhol sebelum kita lanjut. Apakah ada pertanyaan?
Naam. Taib, nuwasil jika tidak ada pertanyaan. Kemudian kita masuk ke jenis isim yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Ciri khasnya adalah di situ ada alif tasniyah, alif yang mengandung dua. Contohnya apa Ustadz? Mu'minani. Iya, mu'minani. Isim musanna ini dia isim yang mengandung dua tapi mengalami penambahan dua huruf. Apa itu? Alif dan nun atau ya dan nun. Ini gampang insyaallah teman-teman. Kalau isim mufrad nggak ada penambahan dia. Memang seperti itu dari awal peletakannya. Tapi kalau isim musanna itu penambahan dua huruf. Ini perbedaannya. Apa perbedaan hurufnya itu? Alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya apa? Mu'minani. Mana penambahan hurufnya? Alif dan nun. Atau mu'minaini, ya dan nun. Huruf aslinya yang mana Ustadz? Mu'min. Nah, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian bagaimana hukumnya? Nah, hukum musanna atau hukum isim musanna ini kalau di rofa, tanda rofanya dengan apa? Ada yang masih ingat? Hah? Subutu an-nun? Bukan ya, kalau subutu an-nun itu untuk di al-af'alu al-khamsah. Kalau isim musanna dia dirofa dengan alif, teman-teman. Jadi alif di sini di kata mu'minani, alif di kata mu'minani, ini kan ada alif nih teman-teman ya. Kelihatan nggak kursornya? Iya. Jadi alif yang ada di sini teman-teman, tarana kasih tanan juga. Nah, alif yang ada di sini dia sebagai tanda rofa. Jadi tanda rofa itu nggak selalu dommah, tapi bisa juga dengan pengganti dommah. Dan alif di sini dia sebagai pengganti dommah. Jadi Anda ulangi, isim musanna dirofa dengan alif. Niabatan anid dommah. Pengganti dommah. Jadi penggantinya tanda rofa di sini bukan nun, tapi alif. Dan juga bukan subutu an-nun. Ya, ini biasanya blunder ya. Kadang-kadang ada yang bingung gitu. Karena apa? Karena isim musanna dengan af'al khamsa itu sekilas sama ujungnya. Sama-sama berakhiran alif dan nun, tapi statusnya beda. Kalau mu'minani statusnya isim, ya. Dan isim itu nggak ada tanda rofaknya subutu an-nun. Ya. Dan ya jelisani ini statusnya fi'il, ya. Statusnya fi'il. Jadi beda statusnya. Nah, kalau mu'minani ini dia isim musanna dirofa dengan alif. Dinasab dengan apa, teman-teman? Dinasab dengan ya. Bagaimana contohnya? Ra'aitu mu'minaini. Di sini nggak ada teman-teman ya. Jadi anak langsung saja bahas ke hukumnya secara umum ya. Nah, biar kita ada gambaran untuk ke depannya. Mu'minaini ya. Jadi tanda nasabnya adalah ya. Niabatan anil fathah, pengganti fathah. Kemudian
Kalau kalau dijar isim musanna ini dijar dengan apa? Jawabannya adalah dengan iya, dengan iya. Jadi Anda ulangi teman-teman, hukum isim musanna ini kalau di rofa, tanda rofanya adalah dengan alif, ya. Mu'minani, zahaba al-mu'minani ilal masjid. Kemudian kalau dia dinasab, maka tanda nasabnya dengan ya. Ra'aitu al-mu'minaini fil masjid. Kalau dijar, tanda jarnya adalah dengan ya. Marortu bil mu'minaini. Aku berpapasan dengan dua orang mukmin fil masjid. Nah, itu isim musanna. Kemudian kita masuk ke jamak, teman-teman. Isim mufrad itu satu. Isim musannan itu dua. Kemudian tiga dan seterusnya apa namanya? Itulah jamak. Itulah jamak. Isim yang menunjukkan tiga dan seterusnya. Jadi Anda ulangi teman-teman. Kalau satu mengandung satu itu isim mufrad. Dua isim musanna. Tiga dan seterusnya. Tiga dan seterusnya namanya jamak. Dan jamak ini dalam bahasa Arab ada tiga jenisnya teman-teman. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannats salim. Yang ketiga adalah jamak taksir yang beda dari dua kawannya tadi. Kalau jamak muzakkar salim ini teman-teman, dia isim jamak yang menunjukkan tiga dan seterusnya. Tapi dengan penambahan waw dan nun. Jadi cirinya dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ini jamak muzakkar salim, gampang insya Allah. Kalau kita dapati isim yang di dalamnya ada waw dan nun, maka bisa dipastikan dia adalah jamak muzakkar salim. Tapi dengan catatan ya, betul-betul isim. Karena nggak semua yang berakhiran waw dan nun itu isim, teman-teman. Benar nggak? Karena ada kata ya jelisuna. Apakah kita katakan ya jelisuna itu isim? Loh, kan berakhiran waw dan nun, Ustadz. Enggak. Enggak setiap kata yang berakhiran waw dan nun itu isim. Mu'minuna ini statusnya isim. Jamak muzakkar salim. Tapi kalau ia jelisuna ini fi'il. Ya, fi'il al-af'alu al-khamsah. Fi'il yang lima. Iya. Nah, hukumnya bagaimana Ustadz? Hukum jam muzakkar salim. Jam muzakkar salim itu hukumnya kalau dia dirofa dengan waw. Niyabatan anid dhammah, pengganti dhammah. Dhahaba al-mu'minuna ilal masjid. Ya. Kalau dinasab, apa tanda nasabnya? Kalau dia dinasab dengan iya, ya. Dinasab dengan iya. Contoh, ra'aitul mu'minina fil masjid. Aku telah melihat orang-orang mukmin dalam masjid. Kalau dijar, ya, dijar dengan iya juga. Marortu bil mu'minina. Aku telah berpapasan dengan orang mukmin. Nah, jadi jamak, ya, jamak muzakkar salim hukumnya adalah ketika dirofa dengan waw. Kalau dinasab dengan
ya. Kalau dijar dengan ya, ya. Kok sama-sama ya, Ustadz? Iya. Tanda i'rabnya sama-sama dengan ya, tapi yang membedakannya adalah amil, ya. Nah, kalau yang pertama dia dinasab dengan ya, ya karena dia kemasukan amil nasab. Nah, kalau dia apa namanya? Kalau dia dijar dengan ya karena kemasukan kemasukan amil jar di situ. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, teman-teman ya. Ini adalah jamak jenis yang kedua, jamak muannats salim. Sesuai dengan namanya, teman-teman ya. Kalau tadi jamak muzakkar salim dia jamak tiga dan seterusnya. Tapi untuk tapi untuk muzakkar tapi untuk muzakkar laki-laki, mukminun, mukminani, mukminuna. Apalagi muslimun, muslimani, musanna, muslimuna. Kemudian apa lagi? Ya, kafirun, kafironi, kafiruna. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk jamak muannas salim ini beda. Dia memang jamak, ya, mengandung tiga dan seterusnya. Tapi untuk muannas, tapi untuk perempuan atau yang dianggap perempuan, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah mukminatun, mukminatun. Kalau mukminatun saja, Ustaz. Kalau mukminatun jatuhnya diisi mufrad. Tapi mukminatun maka jamak muannats salim. Mukminatun. Sekarang kita berbicara tentang hukumnya. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, kalau dia di rofa dengan dhammah, misalkan zahabat al-mu'minatu ilal masjid. Ya. Kalau dinasab dengan apa? Dinasab dengan kasrah. Ana ulangi, dinasab dengan kasrah. Ini agak beda memang. Nah, tapi kalau kita paham, ya, kemudian kita suka praktek, kemudian juga apa namanya, itu akan memudahkan kita untuk menghafal ya. Jadi ana ulangi lagi, dalam ilmu nahwu menghafal itu nomor sekian. Yang lebih penting dari itu semua adalah memahami. Kalau kita paham, suka praktek, insya Allah akan mudah menghafalnya. Sama seperti tadi, ya, jamak muannats salim dinasab dengan kasroh. Contohnya apa? Ra'aitul muslimati. Misalkan ra'aitu al mu'minati. Apalagi? Naam. Ya. Kemudian dijar dengan apa? Dijar dengan kasroh juga. Ya, sama-sama kasroh, tapi yang membedakannya adalah amil. Kalau yang pertama tadi yang masuk adalah amil, amil nasab. Kalau yang kedua tadi yang masuk padanya adalah amil jar. Amil jar. Jadi teman-teman, eh, jamak muannas salim ini hukumnya dirofa dengan doma, ya, al muslimatu, dinasab dengan kasroh, ra'aitul muslimati, dijar dengan kasrah, marartu bil muslimati. Nah, nah, yang ketiga
Jamak taksir ini yang berbeda dari dua kawannya. Kalau jamak taksir sesuai dengan namanya, dia adalah jamak yang terpecah. Kok bisa Ustadz? Ya karena bentuk jamaknya berbeda dari bentuk mufrad ya. Sudah pecah ya. Taghayyara bina'u mufradihi. Berubah bentuk mufradnya ya. Berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya apa Ustadz? Contohnya rijalun. Rijalun. Ini bentuk jamak ya. Mufradnya adalah rojulun. Rojulun, rojulani, rijal. Wah, ini jauh sekali perubahannya. Nggak kayak tadi. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Mu'minun, mu'minuna. Mu'minatun, mu'minatun. Deket ya. Jadi bentuk mufradnya nggak pecah. Bentuk mufradnya nggak nggak berubah. Mu'minuna dari mu'min. Mu'minatun dari mu'minatun. Tapi kalau rijalun dari rojulun jauh perubahannya. Itulah taghayyara bina'u mufradihi. Berubah bangunan atau bentuk mufradnya. Naam. Nah, kalau jamak taksir hukumnya seperti apa? Kalau dirofa dengan dommah. Dia sama seperti isim mufrad ya. Sama seperti isim mufrad. Kemudian dinasab dengan apa? Dinasab dengan fathah. Dijar dengan apa? Dijar dengan kasrah. Ya, kalau dia dirofa, zahaba ar-rijalu ilal masjid. Dinasab dengan fathah. Ra'aitu ar-rijala. Dijar dengan kasrah. Marartu birrijali. Naam. Naam. Masih apakah ada pertanyaan teman-teman? Ntar Ana ambil minuman dulu ya.
mati. 6. Afwan. Apakah ada pertanyaan? Tafadhol. Mau tunggu. 6. Nur Hasmi. Tafadholi. Ada pertanyaan kah? Nah, Ustadz, Iya. ini Ustadz tentang jamak muzakkar salim. Itu kan syaratnya harus nama laki-laki. Tapi kenapa ya Ustadz kalau kayak nama Hamzah atau Talha itu nggak bisa diubah jadi kayak Hamzahuna atau Talhahuna ya Ustadz? Padahal kan itu laki-laki. Dan biasanya Ustadz kalau Hamzah itu kan ada tanda apa ya? Itu tah marbuto ya Ustadz ya di belakangnya itu bagaimana Ustadz? Bisa diulangi, Iya Ustadz, Mm-mm. iya yang jamak muzakkar salim Ustadz. Itu kan syaratnya nama laki-laki ya. Tapi kenapa kalau kayak Hamzah atau Talha itu nggak bisa diubah menjadi kayak Hamzahuna atau Talhahuna Ustadz? Oh, 6. Eh, ya, itu aja Ustadz. Oh, 6. Kalau Hamzah, Hamzah, kalau Hamzah itu dia dari segi lafaz muannas, tapi dari segi makna muzakkar. Itu untuk Hamzah, ya. Makanya Hamzah itu muannas labzon
muzakkar ma'nan. Itu untuk hamzah, ya. Sama seperti Maryam, ya. Maryam dari segi lafaz muzakkar, tapi dari segi makna dia muannas. Nah, itu dia. Pertanyaan itu kan tadi kan? Yang itu bukan pertanyaannya. Nur Hasmi, Iya Ustadz. itu kan tadi maksudnya? Iya muzakkar salim Ustadz. Naam, muzakkar. Iya. Jadi kalau hamzah itu dia memang muzakkar, tapi dari segi makna. Adapun dari segi lafaz dia eh muannas. Iya. Makanya misalkan dari segi pemakaian, misalkan zahaba hamzah ilal masjid. Kenapa? Ya, karena hamzah ini dia muzakkar ma'nan muannas labzon. Iya. Karena memang dia nama Hamzah itu untuk laki-laki. Maryam misalkan, meskipun dia dari segi makna muannas, dari segi makna muannas, tapi dari segi lafaz muzakkar, ya. Makanya yang yang menjadikan patokan di sini adalah makna. Jadi zahabat Maryamu ilal masjid. Kalau kita berbicara tentang jamak, ya kita nggak bila kita katakan ashabu Hamzah, ya, atau zau Hamzah. Jadi seperti itu. Nah, jadi makna yang kita ini kalau berkaitan dengan nama Hamzah berarti zahaba Hamzatu ilal ilal masjid misalkan. Kemudian zahabat Maryamu ilal masjid. Zahaba Hamzatu ilal masjid. Zahabat Maryamu ilal masjid. Nah, seperti itu kan? Iya Ustadz. Nah, wallahu alam. Nah, sedikit lagi nih. Nah, kita sekarang lanjut ke al-asma'u al-khamsah. Dari nama sudah jelas ya. Dia isim-isim yang lima. Ya, isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima ini apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Ya. Jadi istilah yang disampaikan oleh penulis ini sebenarnya masih kurang ya. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dinamakan dengan al-asma'u al-khamsah. Isim-isim yang lima itu kalau dia diidofah. Kalau dia diidofah. Itu syaratnya. Nggak bisa berdiri sendiri seperti ini ya. Kalau berdiri sendiri seperti ini hukumnya beda nanti. Nah, kembali lagi ke laptop ya. Al-asma'u al-khamsah. Isim-isim yang lima itu abuka, bapakmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, iparmu. Ya. Kemudian fuka, mulutmu. Lah, kok di sini famun Ustaz? Iya, jadi gini. Kalau dia berdiri sendiri, mimnya kembali. Famun, mulut. Tapi kalau tidak berdiri sendiri, alias ketika dia diidofahkan kepada kata yang lain, maka mimnya harus hilang. Fuka, mulutmu. Tapi kalau dia berdiri sendiri, famun, mulut. Ya. Kemudian zu. Zu di sini maknanya adalah sahib. Zu malin, pemilik harta. Ya. Maka
Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini isim-isim yang 5. Tentu dari segi hukum, kelima isim ini sama. Ya, sama. Sama bagaimana? Sama-sama dirofa dengan waw. Sama-sama dinasab dengan apa? Ada yang tahu? Dinasab dengan ya atau alif? Alif. Nah, ahsanti. Dinasab dengan alif. Dijer dengan ya. Iya. Ya, Anda ulangi. Al-asma'u al-khamsa. Isim-isim yang 5 ini. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini dirofa dengan waw. Dinasab dengan alif. Dijer dengan ya. Ya. Ada syarat tapi al-asma'u al-khamsah ini. Nggak bisa sembarangan. Dia harus idofah. Harus disandarkan kepada kata yang lain. Dan juga dia harus diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Harus diidofahkan kepada ya mutakallim. Jadi syarat pertama itu harus idofah. Kedua, idofahnya kepada selain ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa maksudnya Ustaz? Ya yang bermakna kepemilikan saya. Contoh, abi. Nah itu oke. Ya, dia isim memang. Tapi kalau kita katakan abi, itu bukan asma khomsah lagi. Ya, isim mufrad. Karena al-asma wal khomsah itu maksudnya adalah isim-isim yang 5. Kalau dirofa dengan waw, kalau dinasab dengan alif, kalau dijar dengan ya. Ya, itu harus kita tahan. Harus kita garis bawahi itu. Kalau ada isim yang akarnya itu sama seperti ada abun, ada akhun, ada hamun, ada famun, ada zu. Tapi dia diidofahkan kepada ya mutakalim. Abi, akhi, hami. Ya, fami. Misalkan seperti itu. Maka dia bukan al-asma'u al-khamsah. Yang dinamakan dengan al-asma'u al-khamsah itu kalau dia dirofa dengan waw, kalau dia dinasab dengan alif, kalau dia dijar dengan ya. Alias dia diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Ya, itu maksudnya.